Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal dasar desain grafis untuk mapel dasar desain grafis kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Sumber. Kisi-kisi ini nantinya akan saya gunakan untuk waktu kalian penilaian akhir semester atau PAS tahun 2022 besok Mei. Jadi silahkan simak kisi-kisi soal ini untuk bisa menjawab di penilaian akhir semester ke depan. Sebelum masuk ke pembahasan soal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal dasar desain grafis untuk mapel dasar desain grafis kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Sumber. Kisi-kisi ini nantinya akan saya gunakan untuk waktu kalian penilaian akhir semester atau PAS tahun 2022 besok Mei. Jadi silahkan simak kisi-kisi soal ini untuk bisa menjawab di penilaian akhir semester ke depan. Mari kita pahami dulu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mapel dasar desain grafis pada bidang P2 di SMK, yakni kompetensi dasarnya ada di 3.1 sampai 3.12. Untuk kompetensi dasarnya dari 4.1 sampai 4.12. Jadi semua unit yang ada di sini nanti akan saya rumuskan pada soal-soal di penilaian akhir semester. Kita baca yang pertama 3.1 tentang mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Unit 3.2 mendiskusikan fungsi dan unsur warna, CMYK, dan RGB. Untuk unit 3.3 mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk poin 3.4 tentang mendiskusikan berbagai format gambar, kemudian di poin 3.5 menerapkan prosedur scanning gambar ilustrasi teks dalam desain. Selanjutnya untuk poin 3.6 tentang menerapkan perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Selanjutnya di 3.7 menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian di poin 3.8 menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Di poin 3.9 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Selanjutnya di poin 3.10 menerapkan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek. Di poin 3.11 mengevaluasi pembuatan desain berbasis gambar bitmap atau raster. Dan yang terakhir di poin 3.12 yaitu mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap. Baik, masuk ke pembahasan soal. Soal pertama, gambar vektor dapat diartikan sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari titik-titik dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Dari pembahasan soal ini, kalian harus sudah paham apa itu gambar vektor. Kalau kalian sudah mengambil inti atau penjelasan atau kata kunci untuk gambar vektor, pasti kalian bisa memilih opsi A, B, C, D, E. Ya. Nah, ini yang ditanyakan, gambar vektor dapat diartikan sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari apa? Nah, kita lihat opsi A. Di situ ada garis, kurva, dan bidang. Untuk yang B, garis dan titik. Untuk yang C, piksel dan kurva. Untuk yang D, bidang dan titik. Untuk yang E, kurva dan titik. Diperhatikan, kalau semuanya bentuknya titik atau piksel, itu berarti bukan gambar vektor. Jadi opsi B, D, E silang atau salah. Untuk yang C, piksel dan kurva, ada kata-kata pikselnya, berarti itu untuk bitmap, bukan untuk vektor. Berarti jawabannya adalah ya,
Jawabannya yang betul adalah A, yaitu garis, kurva, dan bidang. Masuk ke pembahasan soal kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai gambar atau image hasil karya desain grafis. Contohnya adalah kemasan makanan, foto sebagai hasil pengambilan gambar menggunakan kamera, dan sebagainya. Contoh yang termasuk ke dalam gambar vektor adalah A. Kemasan snack, B. Cetak foto ijazah, C. Gambar background komputer, D. Hasil scanning, dan E. Output printer. Dari penjelasan ini, kalian harus paham lagi apa itu gambar vektor dan apa saja contoh-contohnya. Di sini dari opsi A sampai E, yang pertama kemasan snack, yang kedua cetak foto ijazah. Kalau cetak foto ijazah itu bukan dari gambar vektor, melainkan gambar bitmap. Selanjutnya untuk gambar background komputer juga sama, itu untuk gambar bitmap, bukan untuk gambar vektor. Untuk yang hasil scanning dan output printer juga sama, itu untuk gambar bitmap, bukan untuk gambar vektor. Jadi contoh saja biasanya kita membuat gambar vektor untuk apa? Kemasan atau desain label. Soal selanjutnya, jenis image yang disusun pixel-pixel dan ketika diperbesar, kualitas gambar akan rusak. Bersifat resolution dependent merupakan grafis dengan basis apa? A. Bitmap, B. Vektor, C. TIFF, D. JPEG, E. Pixel. Jadi, kunci yang ada di kalimat ini adalah this image disusun pixel-pixel atau titik-titik. Jadi, kata kunci ini kita pegang untuk memilih opsi A dengan E. Kita tahu gambar yang disusun dengan pixel-pixel itu adalah yang berbasis bitmap. Karena vektor itu seperti soal yang tadi, yang dia terdiri dari garis, kurva, dan bidang. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Soal selanjutnya, jenis image yang disusun pixel-pixel dan ketika diperbesar, kualitas gambar akan rusak. Bersifat resolution dependent merupakan grafis dengan basis apa? A. Bitmap, B. Vektor, C. TIFF, D. JPEG, E. Pixel. Jadi, kunci yang ada di kalimat ini adalah this image disusun pixel-pixel atau titik-titik. Jadi, kata kunci ini kita pegang untuk memilih opsi A dengan E. Yang kita tahu gambar yang disusun dengan pixel-pixel itu adalah yang berbasis bitmap. Oke, karena vektor itu tadi seperti penjelasan sebelumnya, karena vektor itu seperti soal yang tadi, yang dia terdiri dari garis, kurva, dan bidang. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai gambar atau image hasil karya desain grafis. Contohnya adalah kemasan makanan, foto sebagai hasil pengambilan gambar menggunakan kamera, dan sebagainya. Contoh yang termasuk ke dalam gambar bitmap adalah di sini kita disuruh untuk memberikan contoh untuk gambar bitmap. Yang tadi gambar vektor, yang sekarang menjadi gambar bitmap. Ingat, kata kunci bitmap adalah pixel atau titik-titik. Contohnya termasuk apa? Untuk opsi A, poster, B, logo, C, elemen pada halaman website, D, hasil scanning, E, desain kemasan. Dari opsi A, poster, ini jelas kita pakai vektor yang biasanya kita buat. Logo juga sama, seperti yang biasa kita buat itu memakai gambar vektor. Untuk opsi C, D, dan E. E juga kita biasanya memakai gambar vektor, pakai Corel Draw. Antara C dan B, apa jawabannya? Yang jelas, untuk elemen pada halaman website, itu termasuk sebuah gambar seperti poster. Jadi kita membuat sebuah gambar, terus kita upload ke halaman website. Biasanya itu pakai Corel Draw. Jadi
Untuk gambar bitmap itu yang termasuk adalah hasil scanning. D. Soal berikutnya. Berikut aplikasi yang bisa digunakan untuk penerapan gambar bitmap. A. Photoshop. B. CorelDRAW. C. Macromedia Freehand. D. Macromedia Flash. E. Inkscape. Aplikasi yang biasa digunakan untuk gambar bitmap yang berbasis pixel. Yang biasanya kita pakai itu CorelDRAW. CorelDRAW itu berbasis vektor ya. Untuk freehand juga vektor, flash juga vektor, Inkscape juga vektor. Jadi untuk gambar bitmap itu ya A. Photoshop. Soal berikutnya, sistem pewarnaan gambar yang bisa ditampilkan pada layar monitor dengan warna primer, merah, hijau, dan biru adalah. Ini soal yang mudah sekali karena kita cukup memegang kata kunci merah, hijau, dan biru. Untuk merah sendiri, red, untuk hijau sendiri, green, dan untuk biru, blue. Berarti warna yang dimaksud adalah RGB, option A. Sekian penjelasan soal pada kisi-kisi dasar desain grafis. Masuk ke part 2 untuk pembahasan kisi-kisi selanjutnya. Terima kasih.